Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ayah Bunda, di siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian acara pentingnya portofolio anak dalam berbagai aspek. Alhamdulillah. Ya, di siang hari ini kita akan dibersamai oleh seorang ibu di mana anandanya sudah menembus dinding universitas tanpa tes tulis atau menggunakan portofolionya. Nah, di sini tentu saja ayah bunda sudah banyak yang penasaran ya, kira-kira bagaimana sih kok bisa portofolio membuat Ananda bisa masuk ke universitas tanpa tes. Oke, tadi sudah dilihat ya di awal slide. Sebentar saya bukakan dahulu. Oke, untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga manfaat gitu ya dalam pertemuan kita di siang hari ini. Nah, ini ada sedikit pengumuman. Jadi teman-teman dipersilakan presensi dengan membuka browser dengan klik sli.do, masukkan kode hashtag portofolio anak dengan huruf kecil semua, kemudian tulis domisili ayah dan bunda. Berikutnya untuk link sertifikat peserta akan kami bagikan di akhir acara. Link bonus akan dibagikan di akhir acara dan dipersilahkan kepada ayah bunda untuk mereview acara hari ini dengan follow dan tag ke akun @andita_bpa dan @gm_andisya menggunakan template yang sudah di-share oleh teman-teman narahubung Binasiha di WA group masing-masing. Dan ayah bunda yang beruntung akan mendapatkan bingkisan 1 buah buku portofolio anak yang akan diumumkan di akhir acara. Baik, sekilas ini tentang GMA, Geria Merdeka Andisya Learning Center. Di pertemuan sebelumnya sudah kami paparkan ya Bunda. Ini adalah beberapa kegiatannya, yaitu playdate GMA, ke beberapa tempat yang memang kami kunjungi bersama anak-anak sehingga anak bisa praktek langsung. Nah, ini masih kelanjutannya dari acara playdate GMA. Ini adalah kulwap dari GMA Learning Center. Ada beberapa yang sudah kami laksanakan dan puncaknya adalah kemarin gitu ya, ketika alhamdulillah atas izin Allah total 1.200 plus peserta ya dari berbagai penjuru negara seperti itu, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama Bunda Ika gitu ya, kita akan ngobrol bersama bagaimana portofolio ini bisa membuat anak tembus dinding universitas tanpa tes tulis. Seperti apa sih gitu ya? Tenang, kita akan kupas bersama Bunda Ika hari ini. Nah, di sini sedikit tentang saya ya. Ibu dari Ananda Syafika, istri dari Bapak Khairul Wahid Samsudin. Di bawah ada beberapa karya yang sudah kami telurkan bersama. Masih sedikit karena kami masih berproses, kami belajar bersama di dalam rumah kami, di dalam geria mereka Andisya ini, dan sedikit demi sedikit kami keluar membagikan manfaat dari apa yang sudah kami
lakukan bersama di dalam rumah. Di bawah ada sosial media kami, teman-teman bisa mengunjunginya. Dan mari kita sambut bersama Bunda Ika Pratidina. Akan saya bacakan terlebih dahulu profil beliau. Beliau adalah pengelola dan pendidik di TK Al-Quran Rumah Tahfidz Quran sejak 1990 sampai sekarang. Kemudian guru TK sejak 2006 sampai 2007, kepala sekolah TK sejak 2007 sampai 2010, peringkat 1 kepala sekolah TK berprestasi di tingkat Kota Bogor tahun 2010, peringkat 6 kepala sekolah TK berprestasi di tingkat Jawa Barat 2010, dan seterusnya ya, masih banyak, Masya Allah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ya, supaya kita bisa ngobrol dan diskusi banyak bersama Bunda Ika. Nah, saya tutup dulu slide-nya, yang nanti akan bergantian bersama Bunda Ika ya. Oke. Bunda Ika sudah siap? Oke, siap. Monggo dipersilahkan kepada Bunda Ika. Salam kenal buat ayah bunda semua. Ini luar biasa. Hari ini kita ngumpul bareng di yang belajar. Jadi hari ini akan belajar bersama. Jadi jangan menganggap bahwa kok bisa gitu ya, kok bisa di seperti itu gitu. Nanti teman-teman, boleh ya panggilnya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga pasti punya income dari setiap keluarga dan setiap anak. Cuma anak yang unik pasti keluarga juga. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya. Mohon maaf tadi ada yang kalau ada yang sudah waktu yang saya belum sempat menyampaikan Mbak Andika, saya nggak bisa share screen. Oke, kalau sebentar. Mbak Andika yang share screen. Oke, kalau dari judul yang tadi diberikan sama Mbak Andika, saya kalau mau sharing seperti ini menurut ya teman-teman. Karena kan ini menceritakan tentang keluarga saya dan menceritakan juga tentang anak-anak. Makanya beberapa saat sebelumnya saya izin dulu sama teman saya. Punya ini mau sharing tentang kalian berdua, boleh nggak kakak? Jadi mereka boleh ya mengizinkan saya untuk menceritakan proses bagaimana kemudian karena ini tadi judulnya bagaimana dengan portofolio itu bisa berbagi pengalaman, saya juga ada pengalaman dari teman-teman. Oke, saya belum dikasih. Saya ibu dari dua putra dan saya dua dari Kota Bogor. Alhamdulillah sekarang sama hujan, ketemu di lapangan. Mudah-mudahan tidak menemani semua. Jadi anak pertama saya namanya Aska, kita panggil Aska, namanya Aska Muhammad Rasulullah. Aska sekarang usianya sudah 24 tahun. Kuliah semester 5 di Institut Teknologi Teknik Surabaya. Sekarang lagi di rumah. Kemudian yang kedua namanya Aisyah. Aisyah sekarang yang akan saya ceritakan siang ini banyak mungkin tentang Aisyah. Aisyah sekarang kuliah di Politeknik Negeri Jakarta, jurusannya yang jurusan media banget. Jurusannya namanya MICE. Saya juga baru tahu ada jurusan ketika kami bertiga dengan ayahnya tentang kami kuliahnya maunya yang seperti apa. Kita baru tahu bahwa ada kuliah yang ada jurusan yang pada saat saya benar kuliah itu nggak ada. Ternyata sekarang jurusan itu makin spesifik dan makin unik. Ini membantu buat kita orang tua kemudian menemukan bahwa ternyata untuk anak-anak yang punya spesifikasi yang kita ada loh kalau dia mau melanjutkan kuliah ya. Kemudian
saja mereka berdua kalau yang saya lihat suaranya saya masuk jelas. Bentar ya. Aika, suaranya tidak jelas. Suaranya seperti ada kresek-kresek dan jauh. Kalau saya nggak pakai earphone, apakah kedengeran suaranya? Headsetnya coba dilepas, Mbak. Mungkin bisa lebih menjernihkan suara. Suaranya jelas? Lebih jelas dari yang tadi, tapi masih belum begitu bening. Nah, kalau seperti ini, clear suaranya Mbak Dita? Oke. Ya, boleh. Apakah clear suaranya? Coba, Mbak. Bentar, saya ganti earphone dulu. Kalau seperti ini, Oke. ya. Kalau seperti ini clear suaranya Mbak Dita? Suaranya jelas? Jelas kan suaranya? Suaranya masih belum jelas, Mbak. Oke, bisa dilanjut Mbak Dita? Clear suaranya? Ya. Belum bisa share screen? Mbak Dita yang mau share atau saya yang share? Boleh. Jadi biar saya nanti Terus, Mbak Ika sudah bisa share slide? yang akun Ika Pratibina. Sudah bisa, Mbak? Belum Mbak? Masih belum bisa? Belum, saya belum bisa share screen. Tapi suaranya clear ya Mbak Dita ya sekarang ya? Suaranya clear, tapi masih ada gemanya, Mbak. Kecilkan suaranya. Headsetnya sudah coba dilepas, Mbak. Coba dari laptop langsung dari suara. Suaranya jelas nggak? Ini barengan sama hujan soalnya. Oh gitu. Udah lebih mending sih ini tadi barusan. Bisa dilanjut ya. Oke. Mungkin dari awal, Mbak, karena dari teman-teman yang ada di chat suaranya nggak jelas, nggak kedengeran seperti itu. Gini jelas ya. Saya harus berteriak. Oh gitu. Iya. Oke, sudah bisa coba, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Mbak Dita yang bisa bantu share screen ya. Iya, sudah saya share screen, Mbak. Sudah terlihat ya? Filenya belum muncul. Oh, belum muncul. Oke, saya ulangi lagi teman-teman, mohon maaf. Mudah-mudahan suaranya sekarang lebih terdengar jelas ya. Jadi nama saya Ika Pratibina. Saya punya dua anak. Yang pertama Aska. Aska sekarang kuliahnya di Institut Teknologi 10 November. Benar ya Mas ya? Institut Teknologi 10 November, bukan Institut Teknologi Surabaya kalau kata anak saya. Aska sekarang sudah semester 5, jurusannya statistik. Kemudian adiknya sekarang di Politeknik Negeri Jakarta, yang nanti mungkin akan jauh lebih banyak bercerita tentang Aisyah, kenapa bisa masuk ke jurusan itu tanpa tes sebelumnya ya. Oke, bisa dilanjut Mbak Dita.
Jadi kenapa kemudian portofolio ini sangat membantu keluarga kami dalam mengetahui banyak hal tentang anak-anak. Jadi awalnya ketika kemudian ini jadi sebuah portofolio, ketika anak-anak lahir itu saya hanya punya mimpi gitu. Saya berpikir bahwa saya pengen deh menghadiahkan sesuatu buat anak-anak ketika mereka besar. Bentuknya apa ya gitu. Jadi sesuatu yang bisa diingat sepanjang hayat gitu. Sehingga kemudian saya berpikir, karena kebetulan saya suka nulis, saya mengabadikan setiap proses perjalanan belajarnya anak-anak itu melalui blog ya. Tapi blognya saya private karena saat itu semua kegiatan anak-anak saya simpan di sana. Nggak cuma di blog saya simpan, kemudian saya menyimpannya juga kalau dulu ketika Mas Aska lahir tahun 2000 itu ada kayak semacam buku portofolio anak yang isinya menceritakan dari bulan ke bulan sampai usia 24 bulan. Jadi kapan si anak itu bisa merangkak, kapan dia bisa toilet training, kapan dia pertama kali belajar berjalan gitu ya. Jadi semua saya abadikan di situ dalam sebuah buku. Tapi kemudian ketika usianya selesai hingga 2 tahun, saya mikir, kok sayang banget ya, udah 2 tahun saya buat portofolionya, kenapa kemudian tidak saya lanjutkan gitu. Sehingga akhirnya berlanjut sampai sekarang. Portofolio itu artinya rekam jejak itu saya lanjutkan sampai anak-anak usia SMP. Jadi saya masih mendampingi anak-anak membuat rekam jejaknya itu sampai SMP. SMP hingga SMA mereka sudah mengupdate dirinya dalam portofolionya. Jadi akhirnya mereka yang mengerjakan sendiri portofolionya. Itu latar belakang kemudian kenapa saya kepengen banget menghadiahkan sesuatu buat anak-anak gitu. Dan saya baru kemudian tahu, oh ini toh namanya portofolio gitu ya. Saya hanya mengenalnya adalah rekam jejak aja gitu. Jadi bahasa keren portofolio itu baru-baru saya tahu ketika anak-anak SD kira-kira. Gitu. Boleh dilanjut Mbak Dita? Ya, jadi setiap saya bermain dan berproses sama anak-anak itu, saya menjadikan kalau menurut orang lain ini biasa banget gitu mainnya gitu ya. Jadi kalau saya main sama anak-anak, saya nggak punya kurikulum terstruktur gitu dengan, oh hari ini kita main ini ya, hari ini kita mau melatih motorik kasar ya, hari ini kita mau melatih motorik halus ya, saya nggak ada gitu. Jadi saya melepas anak-anak hari itu mau mainnya apa, kemudian bunda yang ngikutin, dan dari situ saya memasukkan unsur baru, motorik kasarnya apa, motorik halusnya apa, kemudian mau mewarnai, atau lagi di dapur juga bisa jadi tempat kesempatan yang luar biasa buat saya untuk main bareng sama anak. Nah, disitulah kemudian saya menceritakan dan mencatat seluruh aktivitasnya menjadi bank data sebelum menjadi portofolio. Jadi tolong dibedakan antara bank data dengan portofolio ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya baru tahu ketika anak-anak sudah SMA bahwa ternyata sekarang itu segala kepanitiaan, kemudian organisasi, mau dia magang menjadi di tempat perusahaan, itu ternyata dibutuhkannya nggak cuma sekedar CV. Kalau zaman saya dulu atau zaman mungkin dengan teman-teman, kita mengenal kayak daftar riwayat hidup ya, jadi CV. Jadi namanya siapa, kemudian punya pengalaman apa saja gitu, tapi hanya sebatas itu. Nah ternyata saat ini yang dibutuhkan ketika ingin melamar sebuah organisasi itu juga diminta portofolionya. Itu yang pertama. Kemudian ketika mau melamar pekerjaan juga nggak cuma sekedar CV yang diminta, tapi juga portofolio juga diminta. Nah sehingga kemudian akhirnya saya merapihkan ketika anak-anak SMA itu saya mulai merapihkan seluruh catatan yang pernah saya simpan dalam bentuk hard file atau soft file, kemudian saya rapihkan, saya diskusikan dengan anak-anak sama Mas Aska sama Dea Ayu. Ya, jadi itu fenomena yang terjadi ketika saat ini yang dibutuhkan tidak hanya sekedar CV tapi juga portofolio. Oke, lanjut Mbak Dita. Nah, beberapa saat sebelumnya saya pernah membaca, ini bisa dilanjut slide-nya, ini ada penelitian bahwa ternyata ada seorang ilmuwan dari Spanyol itu mendokumentasikan kegiatannya selama 10 tahun.
Dan yang menarik adalah ketika dia mendokumentasikan segala proses kehidupannya dia jadi tahu apa yang akan dilakukan ke depannya berdasarkan pengalaman yang sudah dia catat tadi. Nah, ini menjadi catatan buat saya bahwa oh ternyata ketika kita menuliskan atau merangkum rekam jejak kita, kita tahu bahwa kita bisanya seperti ini. Oh, dulu pernah ada pengalaman seperti ini, maka kemudian kita tidak akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Sehingga buat saya portofolio itu bermanfaat sekali untuk merekam data biar kita tidak lupa dengan fakta. Gitu. Jadi kita tahu bahwa prosesnya akan yang kemarin seperti ini. Kadang ada pernah pengalaman ketika saya ke dokter, dokternya bertanya, Bu, ini anak pernah punya alergi apa? Kok sampai seperti ini gitu? Saya kemudian ini nggak pernah ada alergi deh dok gitu. Kemudian saya lihat proses kalau bahasa sekarang portofolio kesehatan ya. Saya lihat oh ternyata dia pernah ruam di daerah tangannya, kemudian gatal-gatal di area wajahnya. Kalau makan A, kalau minum A dia akan gatal-gatal, tapi itu tidak muncul. Sehingga saya baru tahu oh ini mungkin manfaat dari saya merekam jejak proses belajarnya anak, termasuk portofolio terkait dengan kesehatan. Jadi kalau yang kita kenal portofolio itu kan ada macam-macam ya. Saya juga baru tahu sekarang gitu. Tapi kemudian saya menangkapnya seperti itu bahwa yang bisa kita rasakan portofolio itu nanti ketika anak itu sudah besar. Jadi nggak bisa langsung kemudian kerasa oh ternyata portofolio itu manfaatnya kayak gini, nggak bisa langsung gitu ya. Jadi prosesnya itu kita seperti menemukan dari dot to dot. Dari satu proses ke proses lainnya kita akan tahu anak itu muaranya, sukanya di area mana. Oke, lanjut Mbak Dita. Kemudian ketika ini boleh jadi ini portofolio yang saya pahami ya teman-teman ya. Jadi portofolio itu dokumentasi pribadi, isinya tentang aktivitas atau hasil karya terbaiknya anak-anak atau pengalaman terbaik. Jadi pengalamannya adalah yang dimasukkan ke dalam portofolio adalah segala aktivitas dan karya yang terbaik. Yang terbaiknya ya kan teman-teman, kita mendampingi anak-anak tuh berprosesnya kan banyak nih, ikut main ke sini, ikut magang ke sini, ikut belajar sama si Anu gitu. Nah, diambilnya tuh yang terbaiknya. Nah, itulah portofolio. Jadi nanti akan ketemu muaranya. Oh, ternyata rumputnya Aska itu dia sukanya areanya visual. Contoh gini, contoh. Dulu ketika saya ngobrol sama Aska, buat saya dia seperti tidak mendengarkan apa yang saya ucapkan. Tapi ternyata setelah saya selesai ngobrol sama Aska, ternyata dia pernah memberikan seperti gambar gitu ya, kayak gambarnya gambar komik, ada balon suaranya, dan balon suaranya itu adalah isinya apa yang saya obrolin sama Aska tadi. Nah, artinya ini kan bagian dari dot to dot-nya. Buat saya ini adalah pengalaman dan proses belajar terbaiknya Aska, sehingga saya masukkan ke dalam portofolio. Itu contohnya. Oke, lanjut Mbak Dita. Itu kemudian setelah tahu portofolio itu apa, sehingga kita bisa tahu apa yang harus dimasukkan ya, gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau semua kegiatan anak kita simpan, itu namanya baru bank data, belum portofolio. Jadi semua dimasukkan, semua anak kegiatan dimasukkan, disimpan dalam bentuk video atau dalam bentuk hard file gitu, itu baru bank data. Tapi portofolio itu adalah semua karya terbaiknya anak, gitu ya. Ini akan ketemu tuh muaranya. Nah, ini manfaat portofolio seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa portofolio itu mencegah kita lupa fakta. Sehingga kita mudah buat kita menemukan tadi ya, dot to dot-nya. Proses A ketemu dengan proses belajar B. Tuh, ketemu di situ. Kemudian kita juga akan jadi mengenal lebih dalam tentang kekuatannya anak berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan. Kalau saya bilang, kayaknya perasaan dulu si kakak tuh pernah ikut atau pernah bisa kayak gini deh, gitu. Jadi nggak ada yang namanya perasaan. Jadi semua based on data, gitu. Jadi kita clear dengan kemampuan dan kekuatannya anak. Karena kan anak itu kekuatan kelebihan yang dikasih sama Allah kan pasti ada banyak ya. Hanya tinggal dominasinya, areanya, muaranya ada di mana, itu yang perlu kita cari, kita gali bareng sama anak.
Kemudian yang berikutnya manfaatnya adalah dasar proses pengasuhan, ini yang saya rasakan. Jadi manfaatnya besar banget. Kita tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya, aktivitas apa yang akan anak-anak akan lakukan kalau kemudian kita sudah punya dot to dot sebelumnya. Gitu. Anaknya suka, tadi Aska suka, ternyata ketika saya bercerita dia bisa menggambar dan menceritakan kembali tapi dalam bentuk gambar gitu. Jadi oh dia ternyata sebenarnya mendengarkan apa yang saya ceritakan, apa yang saya sampaikan, hanya kemudian dia menceritakan kembali dalam bentuk gambar gitu. Ya, jadi itu manfaat portofolio, sehingga kemudian saya rasakan setelah dicoba banyak hal, apakah kemudian dia suka menggambar komik? Dia ternyata nggak begitu suka. Apakah kemudian dia modelnya suka manga? Gitu dia juga nggak suka. Jadi hanya sekedar bisa saja gitu. Jadi sekedar bisa saja kan beda dengan sesuatu yang pengen yang mau dia tekuni nanti. Sehingga kemudian saya ketemu untuk Aska sendiri bahwa dia bisa menyampaikan sesuatu itu dalam bentuk gambar ketika dia menerjemahkan ke dalam sebuah slide. Jadi ketemu pattern-nya gitu. Bahwa ketika menyampaikan sesuatu dia bisa menjelaskan, kalau sekarang anak-anak sekarang menjelaskan dalam bentuk slide seperti ini, tapi mudah diterima oleh orang yang membaca. Itu kemudian itu kira-kira manfaat portofolio. Nah, yang selanjutnya Mbak Dita boleh dilanjut. Saya share pengalaman saja, jadi nanti setelah ini kita bisa diskusi. Ini yang saya rasakan, ini tadi terkait dengan manfaat portofolio yang saya rasakan ke Aska. Jadi setelah ketemu dot to dot-nya, kita akan ketemu irisannya dari seluruh jenis portofolio yang ada. Mau tentang bagaimana keimanannya dia, kita akan tahu ketika dia dilepas ke lingkungan, bagaimana sholatnya, apakah harus diingatkan terus sama bundanya, kemudian tepat waktu nggak sholatnya, bagaimana adab dia ketemu dengan orang lain. Nah itu akan kelihatan ketika anak itu keluar dari rumah. Maka manfaat portofolio itu tadi tergambar jelas ketika kemudian kita tahu, oh ini toh, jadi dulu dia pernah saya titipkan belajar ke omnya, atau saya titipkan belajar ke tetangga saya yang punya konter HP karena dia senang ngulik HP. Oh ternyata dia bisa menjelaskan bagaimana HP itu programnya kalau rusak harus diapain, terus dan lain-lain lah terkait dengan HP. Yang sekarang ketemu untuk di area Aska adalah ternyata saya dulu mengira bahwa Aska itu senangnya menerangkan dalam bentuk gambar. Ternyata ketika dilatih atau didekatkan dengan sesuatu yang untuk anak-anak remaja kan sukanya dengan tantangan ya. Coba ngomong di depan orang berani nggak gitu. Ternyata sampai sekarang kemudian dia bisa memanfaatkan tadi kekuatannya tadi. Setelah ketemu dot to dot-nya, ternyata dia nyaman ketika kemudian dalam bentuk slide, dalam bentuk gambar, dia kemudian bisa sharing di depan orang banyak. Kemudian portofolio juga bisa dimanfaatkan ketika waktu itu Aska kelas 2 SMA, ada 3 perusahaan besar, yang lainnya untuk workshop profesional, jadi orang-orang kantoran gitu ya, jadi hanya kelas kecil, tapi Aska diterima karena mereka melihat portofolionya. Jadi saat itu Aska sedang butuh, jadi saya tanya, Mas Aska di 3 bulan ini sedang butuh ilmu apa, pengen belajar apa, pengen main apa. Kemudian dia bilang, Bun carikan aku tentang slide dan bagaimana presentasi di depan orang. Kemudian saya cari, kemudian ketemulah perusahaan yang memang bergerak di bidang presentasi tadi dan membuat presentasi seperti ini ya, buat slide-nya gitu ya, kayak remake slide gitu. Ketemu dan tadinya mereka menyaksikan, kok anak SMA ngapain sih ikut-ikut kayak gini gitu ya. Nah, karena saya sama Aska sudah menyiapkan seperti ini, nanti di itu ada ya. Ini contoh portofolionya yang sudah jadi. Ini portofolio, jadi semua proses perjalanan itu dibuat seperti ini. Ini Aska sendiri, anaknya sendiri yang bikin, jadi bukan saya. Jadi ketika anak sudah tahu apa yang mau apa tentang dirinya, dia akan menerjemahkannya di sini. Dia akan tahu kekuatan saya di sini. Saya nggak bisa di sini, tapi saya jago di sini. Nah itu diterjemahkan di sini. Semua aktivitasnya tergambar dalam sebuah portofolio yang dia terjemahkan tadi setelah saya bantu sampai dengan usia SMP, kemudian diterjemahkan dan dia membuat seperti ini. Nah, portofolio yang hard seperti inilah yang kemudian membantu
dia bisa diterima magang dan untuk belajar, bahkan nggak cuma ikut workshopnya itu 3 hari kalau nggak salah, tapi juga diizinkan untuk tinggal dengan pematerinya waktu itu. Jadi saya bersyukur banget. Jadi dia langsung ada di lingkungan bagaimana sih kalau seorang pemateri dan yang diberikan yang materinya itu dia juga suka. Jadi ada kesempatan seperti itu. Kemudian yang terakhir di semester 1 ternyata dengan ini anaknya juga dilamar. Jadi ternyata di semester jadi kalau di kampus ya untuk mengikuti kegiatan itu kan harus melamar. Jadi kalau ada dibuka kepanitiaan apa gitu ya, biasanya kan melamar dengan CV. Nah dia hanya cuma ngasih ini aja. Yang lain harus ada proses proses untuk melihat, wawancara dan lain-lain. Kemudian naskah ternyata dilamar karena sudah tahu kekuatannya apa. Dia senang fotografi. Kalau ini update. Jadi setiap portofolio saya minta anaknya untuk update. Jadi ini update-nya Juni 2019 ya. Nanti bisa dilihat. Ini update-nya Juni 2019. Jadi begitu nanti ada proses pengalaman terbaiknya anak, dia akan memasukkan sendiri. Itu sudah otomatis. Nah, jadi sudah ketahuan saya bisanya apa, saya maunya apa. Itu kalau tentang ASKA. Nah, kemudian kenapa bisa portofolio seperti ini juga bisa masuk ke dalam universitas? Boleh slide terakhir, Mbak. Nah, ini kemarin Ailsa masuk. Jadi jurusan yang Ailsa pilih itu adalah jurusan yang spesifik menurut saya dan saya baru dengar. Jurusannya MICE namanya, Meeting, Invention, Convention, and Event. Jadi yang berkaitan dengan kegiatan convention, kegiatan kayak seminar yang seperti itu ya, ternyata ada jurusannya. Nah, kami mencoba apakah ada jurusan-jurusan itu yang menerima portofolio. Karena portofolionya Ailsa itu memang nice banget kalau yang kami rasakan dan dia cerita juga. Ternyata di Indonesia untuk jurusan MICE itu nggak banyak. Yang negeri hanya ada di Poltek yang sekarang dia masuk, Poltek Negeri Jakarta. Kalau yang di swasta justru ada banyak. Nah, beruntungnya universitas yang sekarang itu sudah membuka jalur portofolio. Jadi saat itu Ailsa hanya mengirimkan soft file-nya saja, karena kan pandemi ya, jadi kemarin ngirim berkasnya yang seperti ini juga sama, itu ngirimnya lewat online ke universitas yang dia tuju, itu swasta keempat terbesar di Indonesia, adanya di Jakarta untuk jurusan MICE. Dia mengambilnya di Jakarta, jadi nggak keluar Jakarta memang. Jadi hanya mengirimkan ini saja, ternyata kemudian beberapa hari kemudian sudah kami dapat informasinya anaknya diterima. Kemudian kita coba lagi di beberapa universitas swasta yang lain dengan jurusan yang sama dan jurusan yang masih satu rumpun bukan MICE, itu juga membuka jalur portofolio dengan memberikan soft file ini. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai melakukan proses mengumpulkan rekam jejaknya anak, percayalah bahwa jalurnya itu ketika kalau anaknya mau masuk universitas, artinya nggak hanya SBMPTN aja atau UTBK kalau sekarang ya, tapi pakai jalur ini aja tuh bisa. Dan Ailsa sudah membuktikan ya, saya juga jadi akhirnya tahu, oh ternyata bisa toh. Jurusan-jurusan yang biasanya pakai portofolio itu kan biasanya jurusan seni tari, dia seni musik ya, kemudian DKV, desain komunikasi visual, harus ada hasil-hasil dia mendesain gitu ya, itu diberikan gambarnya. Tapi dengan portofolio itu ternyata bisa masuk. Jadi dari sekarang buat teman-teman yang sekali lagi betul-betul dimanfaatkan segala rekam jejak yang nanti memang ingin dibuat bareng-bareng sama anak. Buatnya bareng-bareng ya, jangan hanya orang tuanya saja, karena ini kan hidupnya anak. Kita hanya mendampingi, membantu dia menemukan, benar nggak sih kamu sukanya ini gitu. Ya, karena nanti ketika ini dibawa, ketika nanti pun ada wawancara, dia bisa menjelaskan apa yang ada di isinya karena dia sendiri yang mengerjakan. Itu jadi yang selanjutnya terakhir dari saya, ketika kemudian membuat portofolio,
kita harus betul-betul punya strong why-nya, harus benar-benar strong, harus kencang. Sebenarnya buat apa sih gitu? Karena kan itu akan mengerjakannya day by day ya untuk mengumpulkan bank data. Sehingga kemudian ada rutinitas yang harus dilakukan oleh kita ketika mengumpulkan rekam jejaknya. Buat apa gitu? Mau ngapain gitu? Kemudian komitmennya juga harus kuat dan konsisten, dilakukannya dengan bahagia gitu. Kalau nggak dilakukan dengan bahagia itu nggak akan selesai, nggak akan jadi gitu ya. Jadi sayang kalau kemudian sudah banyak yang di bank data, tapi cuma sekedar bank data doang gitu, nggak kemudian pindah jadi portofolio, kan sayang. Ya. Nah, alhamdulillahnya setelah kemudian proses itu selesai, saya baru tahu bahwa terima kasih untuk teman-teman yang panitia dari AIP, Aryoko Indonesia Publisher, yang sudah membantu, ternyata sudah menerjemahkan apa yang dulu saya mimpikan gitu, bahwa ternyata ada loh portofolio yang sudah menjadi sudah dimudahkan dengan terstruktur gitu, dan ternyata ada yang bisa memudahkan untuk kemudian kita tinggal memasukkan gitu ya, jadi buku portofolio anak gitu ya. Jadi terima kasih buat teman-teman di AIP, Aryoko Indonesia Publisher, untuk sudah membantu terkait dengan pembuatan. Jadi nggak perlu lagi namanya kayak saya. Ini teman-teman nggak perlu lagi kayak saya gitu. Saya dulu pakai, kalau yang sekarang sih mungkin bisa, kalau sekarang kan ada media sosial ya, kalau bank data bisa dimasukin ke media sosial gitu. Kalau dulu saya masih pakai ini gitu ya, jadi semua berkas-berkasnya Ailsa gitu sama Aska saya masukkan ke dalam map. Kemudian saya pisahkan antara bank data dengan portofolio gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah dibantu, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu gitu ya. Itu saja. Jadi nanti kalau teman-teman ingin tahu seperti banyak sekali sekarang universitas yang membuka jalur portofolio. Tinggal dicoba saja. Jadi perlu dicari tahunya itu benar-benar harus jauh-jauh hari dari sebelum UTBK. Itu banyak yang membuka jalur tentang portofolio. Jadi di luar jalur UTBK ada jalur portofolio, sekarang malah ada jalur hafalan Quran. Kalau 15 juz sekian persen biaya masuknya, kalau 30 juz gratis gitu ada. Kemudian ada jalur rapot, itu juga ada. Jadi tinggal memastikan kalau memang anaknya nanti mau kuliah, nanti ketika ketemu muara, ketika sudah jadi sebuah portofolionya, dia mau ngambilnya, kalau mau kuliah dia mau ngambil jurusan apa, adanya di mana, itu carinya, kalau kami carinya 1 tahun sebelumnya. Jadi diskusi sama anaknya itu sudah dari 1 tahun sebelumnya, sebelum dia menetapkan saya maunya jurusan ini, adanya di sini, apa yang harus dipersiapkan. Itu semoga bermanfaat. Jadi setengah jam lebih 5 menit sudah bercerita. Mudah-mudahan sedikit banyak tergambar. Jadi betul portofolio itu penting dan saya merasakannya sekarang. Jadi ketika anaknya kuliah nih, contohnya Aska udah semester 5 kuliah, kemarin ikut lomba statistik, kemudian dia menang, kemudian ikut kegiatan yang ada di kampus atau di luar kampus, itu hanya membawa portofolio saja, itu sudah cukup memotong kompas, dan orangnya juga nggak akan nunggu sampai nanti gitu ya. Jadi udah, karena sudah tergambar, sudah clear dalam portofolionya seperti apa, itu diskusinya dengan anaknya sendiri itu dia tahu kekuatannya. Jadi membuat, kalau saya lihat, membuat dia percaya diri karena dia tahu apa yang dia bisa dan apa yang dia mampu dan dia sudah menghasilkan apa gitu. Itu saja dari saya, Mbak Andita. Setelah ini saya kembalikan ke Mbak Andita dan tim. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan gitu ya. Atau nanti bisa kita diskusikan melalui sesi setelah ini ya Mbak Dita ya, masih ada. Oke, siap. Ya, betul. Masya Allah, penyampaian yang luar biasa ya dari Bunda Ika hari ini. Ternyata teman-teman kita bisa mendengar langsung nih cerita dari Bunda Ika bagaimana cerita seorang ibu yang anaknya kemudian bisa masuk universitas melalui jalur portofolio. Nah teman-teman di sini anak-anaknya usia berapa nih? Masih kecil atau sudah
memasuki usia pemuda-pemudi. Nah, kalau sudah usia pemuda-pemudi sudah bisa bersiap-siap. Kira-kira bisa nggak ya gitu ya. Kemudian rekam jejak sebelumnya yang sudah dicatat itu bisa digunakan untuk masuk universitas. Nah, bagi teman-teman yang usia anak-anaknya masih kecil-kecil, itu juga bisa punya kesempatan yang masih banyak gitu ya untuk menuliskan rekam jejak anak-anak sedari usia belia. Nah, ini sudah masuk banyak pertanyaan Mbak Ika di Slido ya. Saya bacakan satu persatu ya Mbak Ika ya. Oke. Ini dari Anina. Nah, yang pertama, bagaimana cara memanajemen penulisan portofolio karena saya punya 4 anak yang terbilang masih kecil-kecil. Nah, itu. Mau langsung dijawab atau saya share dulu ini pertanyaan-pertanyaannya? Langsung dijawab aja nanti. Begitu boleh. Oke, siap. Monggo Ya, Mbak Ika. ya. Ya. Karena anak saya cuma 2, kalau nanya sama saya cuma 2 ya. Baru 2, kalau nanya sama bapaknya cuma 2. Karena saya membuatnya berdua, jadi mulainya itu ketika anak-anak lagi senang main, gitu ya, nggak usah kalau saya dulu seperti yang tadi saya sampaikan, nggak bikin kurikulum detailnya, itu kan memusingkan sendiri gitu, hari ini belajar ini gitu, hanya muaranya saja. Ya kalau pas anak itu lagi senang hari itu, kalau enggak berarti ya itu banyak yang keskip dan kitanya jadi nggak bahagia, kok nggak nyampe ya indikator yang akan yang rencana yang akan kita lakukan bareng sama anak gitu. Maka kemudian ketika melakukan sesuatu bareng sama anak, karena dulu tidak familiar dengan internet seperti saat ini, proses penyimpanan. Jadi saya ada papan tulis besar di tengah rumah yang semua orang bisa melihat. Sebelum masuk ke dalam portofolio, saya catatkan di papan tulis itu. Biasanya saya mencatat. Jadi misalnya saya menemukan, oh ternyata dia sudah bisa mulai menjumput dari kacang tanah menjadi yang hijau-hijau itu kacang hijau. Dia bisa menjumput, dia tangannya sudah kuat sebelum masuk ke area menulis, dia sudah kuat main jepitan rambut yang banyak. Nah itu saya catat. Kemudian dari proses ditulis di papan tulis itu ada Aska, ada Ailsa, baru kemudian saya ambil yang selama proses kegiatan yang mirip dan serupa dengan kegiatan menjemput tadi, saya ambil yang terbaiknya, kemudian saya masukkan ke dalam portofolio. Gitu. Jadi saya ada waktu khusus memang, mau nggak mau, karena ini kan sifatnya rutinitas. Jadi paling tidak satu minggu sekali saya harus ada memasukkan ke dalam portofolio kalau ada. Kalau enggak ya masuk bank data aja, disimpan aja dulu. Nanti disortirnya itu bisa 2 minggu sekali, atau kalau bank data yang sudah kita dapat dari kegiatan bersama anak itu sudah banyak, jadi nggak numpuk. Jadi memang harus punya manajemen dan punya waktu khusus untuk mengelola pembuatan portofolio itu. Itu kira-kira Mbak. Jadi mau anaknya 4, mau anaknya 2. Kalau 4 ya berarti mungkin bikin kolomnya 4 gitu namanya. Kemudian kegiatannya kan pasti berbeda-beda dengan kemampuan anak gitu ya. Nah itu boleh pakai kolomnya apa. Kalau dulu saya pakai, saya lupa nama itunya, dari psikolog teman saya waktu itu, Denver ya. Saya pakai Denver untuk kegiatan anak. Jadi misalnya anak usia 2 tahun sudah harus bisa melompat 2 kaki misalnya gitu. Nah saya ajak tuh kakaknya sama adiknya punya kegiatan yang bareng, tapi saya punya matanya berbeda. Hari ini saya mau melihat Mas Aska udah bisa ini apa belum, hari ini saya mau melihat adiknya udah bisa ini apa belum. Jadi saya punya gambaran besarnya aja. Itu kira-kira Mbak Anita. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Lengkap ya ini. Jadi sudah tergambar juga pada teman-teman gimana caranya ketika kita ingin merekam jejak kegiatan anak-anak, memiliki bank data dari kegiatan mereka, kita bisa memiliki salah satunya caranya bisa dengan memiliki papan tulis seperti itu, sehingga kita bisa menuliskan setiap apa-apa yang hasil yang kita amati dari kegiatan anak-anak. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya, ini dari anonim ya, tidak ingin menyertakan namanya. Assalamualaikum. Apakah sama aspek yang diamati untuk dicatat dalam jurnal untuk anak 8 dan 4 tahun? Gitu. Beda. Ya. Dari secara kemampuan saja tentu berbeda. Makanya kita harus punya pegangan. Tadi kalau saya pakainya Denver karena saya tahunya itu. Kalau sekarang kan ada Fitra Base Educate ya.
ada fitrah bakat, ada ini, ada banyak ilmuwan yang sudah memetakan dan memudahkan kita. Saya dulu memang nggak ada dulu ya. Saya dulu nggak ada pegangan itu, hanya saya pegangannya secara mungkin yang teman-teman psikologi tahu ya, saya bukan dari background psikologi, tapi saya menggunakan Denver, saya konsultasi dengan teman yang psikolog yang mengerti tentang kebutuhan anak. Jadi disesuaikan aja, kalau 8 tahun anaknya harusnya sudah bisa ini, gitu secara garis besar aja. Nah permainannya sekreatif mungkin dari mamanya, dari ibunya. Gitu. Jadi kalau bisa aktivitasnya digabung, kalau enggak ya otomatis pisah. Nah kalau pisah, otomatis harus berbagi peran antara ayah sama bundanya, atau bunda sama neneknya. Tolong diliatin udah bisa ini belum, gitu. Biasanya saya kalau pas lagi nitipin anak gitu, kalau pas mau berangkat kerja, gitu kira-kira Mbak. Oke, baik. Ini langsung pertanyaan berikutnya ya, Mbak Ika. Assalamualaikum, Mbak. Ada nggak tips biar konsisten membuat portofolio anak? Nah, ini kaitannya dengan konsisten tadi ya. Ya, monggo Mbak Ika. Ya, saya juga nggak konsisten. Pasti akan ada titik di mana kita capek gitu, hayatnya lelah gitu ya. Pasti akan ada ketemu itu gitu. Tinggal tadi, makanya kenapa strong way-nya harus taruh di depan gitu. Kenapa sih kita mau bikin portofolio? Kenapa kita mau bercapek-capek bikin rekam jejaknya buat anak gitu? Maka itu dulu yang diselesaikan. Kalau pas lagi drop, biasanya jalan-jalan atau makan es krim atau makan kuaci atau ngobrol gitu untuk mengalihkan itulah. Kan kita pasti masing-masing punya cara bagaimana kemudian untuk mengembalikan mood ya. Ya, apalagi kalau ngeliat rumah berantakan gitu, tiba-tiba harus ada yang dilihat. Dari berantakan itu sebenarnya banyak yang bisa dilihat, cuma lagi nggak mood. Nah, kitanya dulu yang harus selesai dengan diri kita, membahagiakan diri sendiri, baru kemudian kan itu nanti menular gitu. Itu sih kayak nggak ada tips itu deh. Kayak doang gitu. Oke, Masya Allah ya. Jadi kita yang jelas yang pertama harus punya strong way-nya dulu nih untuk apa. Nah terkait kalau misalnya dalam waktu-waktu tertentu ada yang bad mood lah atau mungkin lagi rasanya nggak deh lagi nggak mood nih gitu, nggak apa-apa. Kita coba cari gali lagi bagaimana cara-cara kita untuk bisa bahagia ya Mbak ya. Masya Allah. Berikutnya, nah ini harus mulai dari mana jika baru akan memulai menulis portofolio, sedangkan anak-anak sekarang sudah mau masuk usia 7 tahun dan 5 tahun. Terima kasih. Monggo Mbak Ika. Oke, mulailah dari sekarang dan hari ini. Jadi dimulai dengan usianya anak. Kalau anaknya 7 tahun, maka target usia 7 tahun untuk anak itu apa? Tergantung dengan value dari masing-masing keluarga. Misalnya kan sekarang keilmuan tentang parenting kan banyak. Nah teman-teman kacamatanya yang mau dipakai itu apa? Gitu. Apakah tadi misalnya kalau tadi misalnya menyebut merek gitu ya, misalnya saya mau pakainya Fitra, Best Educate, atau saya mau pakainya ini, saya mau pakai ini. Itu dulu disamakan persepsinya dengan suami. Sehingga ketika sudah katakanlah itu kan sudah kelewat, tidak ada pencatatan kira-kira begitu ya, maka ambil yang poin penting aja yang diingat. Nggak perlu juga memaksakan diri untuk mengulang kembali gitu ya. Jadi ambil aja yang ingat dan mulai startnya dari usia anak yang sekarang, berarti usia 7 tahun. Gitu. Itu kalau Oke, siap. Mulai dari yang ada dan mulai sekarang juga ya Mbak Ika ya, Masya Allah. Nah, terus berikutnya nih, bagaimana membuat portofolio yang komprehensif dan rapi, Bun? Menggunakan pencatatan di mana yang memudahkan. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Monggo Mbak Ika. Ya, ini sesuai dengan gaya penulisannya masing-masing. Biar runut dan komprehensif tuh kayak gimana disesuaikan dengan gayanya masing-masing. Yang penting ketika kemudian akan jadi sebuah portofolio, kita sudah tergambar, oh anak saya punya kekuatannya tuh ini, dia bisanya ini, buktinya ini loh gitu. Jadi ketika kita ingin menitipkan anak kita belajar ke orang lain, kita sudah punya pegangan. Jadi nggak kosongan gitu anaknya. Ketika mau belajar nih, Mbak Andita saya nitip dong, saya nggak bisa masak. Mbak Andita bisa masak. Kebetulan Ailsa suka begini, ini pernah begini nih. Nah, kan harus ada yang dibawa tuh. Nah, itu bagian dari komprehensifnya memutuskan bahwa betul Ailsa itu suka bikin kue dan nggak kosongan kita titipkan untuk belajar ke Mbak Andita, kita punya. Nah, komprehensifnya menurut teman-teman itu yang perlu didiskusikan dengan suami dan perlu dilihat bareng. Kemudian kalau menurut saya nggak cuma sekedar dilihat bareng, tapi perlu dikonfirmasi ke anaknya. Dek,
kamu betul ya Dek suka bikin kue. Jangan-jangan dia sukanya bukan kue, tapi dia sukanya bikin apa sih sayuran, apa sih kue, apa sih sayur-sayur, lauk-lauk gitu. Nah itu perlu dikonfirmasi. Gitu. Sehingga nanti yang saya ceritakan ketemu dot to dotnya itu akan ketemu muaranya. Jadi sering-seringlah mengkonfirmasi itu sama anak-anak gitu. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi yang pertama kita harus samakan dulu kacamata dengan pasangan ya Mbak Ika. Berikutnya cobakan berbagai macam kegiatan dan jangan lupa konfirmasi kepada anak. Nah ini lanjut nih ada pertanyaan dari Mbak Anggraini Septia Aryati. Dalam membuat portofolio anak, apakah kita harus mencoba berbagai kegiatan untuk memunculkan minat dan bakat anak? Atau hanya menjurus ke dalam satu hal saja? Monggo Mbak Ika. Ya, tergantung usianya. Kalau 0 sampai SMA itu diperbanyak aktivitas kegiatannya. Saya 0 sampai, saya nggak hafal ya, 0 sampai 7 tahun itu banyak kegiatan, 0 sampai 6 tahun itu banyak kegiatan yang lingkungan terdekatnya, dengan keluarga, dengan alam gitu ya. Jadi kegiatannya beragam. Kalau yang kita kenal di talent mapping dikenal dengan 3B ya, Mbak Anita ya. Ada apa namanya? Ada banyak berkegiatan Beragam, beragam, berulang, bertemu banyak orang. Gitu dia. Beragam, berulang. Saya baru tahu 3B itu setelah ikut TM kenal dengan Abah Rama itu Mas Aska SMP. Jadi saya memang merasakan, oh iya, kalau anak ketika SD dan TK itu banyak banget kegiatannya, beragam. Jadi nggak cuma, contohnya gini deh, contohnya sederhananya. Dulu Aska pernah suka dengan renang. Jadi, Mas, kamu suka berenang? Gitu, iya. Aku mau belajar. Ternyata dia belajar tuh. Nah, kita perlu lihat apakah berenang itu memang dia suka, atau dia cuma ikut-ikutan aja sama temannya. Jadi kan ada yang seperti itu, jadi cuma ikut-ikutan sekitar 2 bulan, udah nggak suka lagi gitu. Dan ternyata Aska sampai kemudian dia minta untuk mendapat pelatihnya atlet, aku pengen ikut lomba gitu. Oh berarti nggak cuma sekedar suka dan ikut-ikutan, berarti dia punya kesukaan lain nih gitu. Nah itu yang apakah kemudian cuma renang aja? Dia pernah juga coba, aku mau ikut ini dong, futsal. Karena futsal cuma paling sebulan gitu, nggak kuat lama seperti berenang. Nah itu yang perlu dicobakan berulang itu, kita perlu tahu apakah memang betul anak suka di situ. Beragam. Kalau areanya kan kalau anak usia sampai dengan SD itu kegiatan fisik yang diperbanyak, makanya disentuhnya ke alam. Itu kegiatan apa? Kemudian kita konfirmasi, Mas, kamu bener ya lebih suka berenang apa lebih suka futsal gitu kan? Kita perlu mengkonfirmasi gitu. Ternyata aku sukanya renang, udah jadi futsalnya lepas. Gitu. Nah itu yang kemudian kenapa harus banyak kegiatan tuh itu. Jadi kita nanti akan ketemu muaranya tuh areanya di area mana yang dia suka. Itu kira-kira. Oke, baik. Nah ini ada pertanyaan dari saya tiba-tiba terbersit ya. Itu kan untuk mengkonfirmasi kepada anak, ini kepada anak yang mungkin usianya sudah bisa diajak ngobrol bareng ya Mbak Ika ya. Bagaimana dengan anak-anak yang kemudian usianya masih 2-3 tahun gitu ya, karena masih belum bisa dengan mudah berkomunikasi dua arah seperti itu. Kalau pengalaman saya dulu sih, saya tetap melakukan banyak aktivitas dengan anak. Artinya anak-anak juga dikasih beragam aktivitas juga. Mengkonfirmasinya karena sudah bisa ditanya, kasihnya 2 pilihan. Dari semua beragam nih ke aktivitas, usia anak seperti itu kan biasanya bosenan ya Mbak Dita ya. Jadi mainan ini baru 5 menit dia udah pindah ke yang lain. Baru 5 menit dia pindah ke yang lain gitu. Nah itu kita amatinya tuh betul-betul apakah betul dia pindahnya karena ada gangguan atau memang dia nggak suka dengan permainan itu. Nah mengkonfirmasinya dengan melakukan permainan yang sama dilakukan dengan jeda beberapa hari kemudian, itu baru nanti akan kelihatan. Nah setelah diulang sampai 2-3 kali, dia tinggal ditanya, adek kamu sukanya main yang kayak gini atau yang ini ya dek gitu. Jadi bendanya diperlihatkan, kan dia nggak bisa abstrak ya, jadi diperlihatkan pilihannya hanya 2, tapi pilihan hanya 2 itu setelah kita melakukan banyak konfirmasi terkait mengobservasi ke anak ketika mereka bermain. Kira-kira seperti itu. Oh, ini ada tambahan.
0 sampai 5 tahun diajak jalan-jalan untuk melihat dan menambah wawasan dan pengalaman. Saya ada catatan dari suami saya. Terima kasih loh Pak. Ya, jadi 0 sampai 5 tahun itu diajak jalan-jalan ya, artinya banyak mengeksplor tadi apa namanya fisiknya, diajak ya fisik tuh berarti main air, berenang misalnya, atau main bola atau ke pantai. Jadi menemukan hal-hal baru tapi dia bisa menyentuh gitu ya. Diajak pengalamannya tuh banyak-banyak itu ketika anak dari 0 sampai 5 tahun. Kira-kira itu. Ada lagi Mbak Andita? Mbak Anditanya menghilang. Oke, masih ada 5 menit lagi. Itu ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat diskusi kali ini. Jadi mulai saja dari sekarang gitu ya. Saya dulu proses penyimpanan sampai jadi sebuah ternyata namanya portofolio itu prosesnya juga panjang. Saya juga jadi banyak belajar karena anak-anak itu memang jadi guru terbaik kita dalam banyak hal ya. Kemudian awalnya saya menyimpan semua bank data itu sebelum disimpan di blog, saya nyimpannya di hard file, di binder-binder yang seperti ini ya. Masih sampai sekarang sih, hanya untuk sertifikat aja. Ini sampai saya tulisin dokumennya di ail. Ya, jadi saya simpan di sini. Kemudian ternyata makin kesini kan makin banyak tuh dokumentasinya. Kemudian saya foto, saya scan, saya simpan di blog. Kemudian blognya saya ceritakan, kasih caption sendiri. Kemudian saya private. Terus ternyata setelah di blog, saya pernah coba nyimpan di hard disk eksternal. Dulu saya nggak ngerti gitu. Kalau ternyata hard disk eksternal itu pernah rusak, nggak bisa kebuka. Itu tuh sedihnya minta ampun, karena semua data, foto, video gitu ya, dan semua rangkaian proses belajarnya anak itu ada di situ. Nggak bisa dibuka, rusak, hilang lah. Itu nangis darah itu. Akhirnya saya coba lagi pakai Google Drive, tapi yang berbayar. Jadi akhirnya saya nyimpannya di situ sampai sekarang. Jadi saya simpan yang sudah jadi, menurut saya bank datanya sudah saya pilih. Misalnya ada rangkaian satu kegiatan yang sama atau serupa, saya ambil satu, saya simpan di Google Drive. Nah ketika anak-anak sudah SMP, itu mereka yang memilih sendiri gitu. Mas, yang mau dimasukin ke portofolio itu yang mana? Mau aktivitas yang mana yang mau dimasukkan? Nah itu anak sendiri yang memasukkan itu sejak, kalau saya waktu itu sejak SMP, dengan sudah menyiapkan banyak data ya, yang sudah saya lihat. Ini mah nggak perlu, ini bukan saya, ini aku nggak suka kebun gitu, maunya yang ini. Nah itu anak sendiri. Sampai kemudian menjadi sebuah hard file. Kalau ini portofolionya Aska dalam portofolio, kalau sekarang itu minat dan bakat ya. Ternyata dia juga bikin, dia suka fotografi, dia bikin portofolio semua hal yang pernah dia foto itu dia simpan. Ini kelihatan nggak ya? Ini foto-fotonya dia. Nah ini yang kemudian jadi bahan ketika dia melamar ke mau magang, mau ke perusahaan atau mau ikut organisasi profesional, dia cukup bawa ini gitu. Jadi hal-hal yang dia lakukan, dia pilih yang terbaik, dia masukkan di sini. Nah sekarang ternyata kalau proses melamar itu kan juga pakai lewat online ya. Jadi menyiapkan ada bentuknya soft file gitu. Saya juga baru tahu dari Mas Aska. Jadi kita bisa menyimpan portofolio itu. Sayangnya saya nggak bisa share ya. Saya nggak bisa share screen. Nanti di materi saya sudah saya selipkan, jadi teman-teman itu saya sudah dapat izin dari anak-anak, jadi silakan saja boleh dilihat. Ada namanya .com kalau nggak salah. Oke. Itu bisa. Mohon maaf ini tadi sepertinya ada gangguan sinyal di saya Mbak, jadi langsung ya saya pakai akunnya Andik ini. Berikutnya ya, sebentar.
Pertanyaan berikutnya. Masih sama nih Mbak, pertanyaannya bagaimana menulis portofolio anak banyak dan berjauhan, ada di pondok, KKN, anak saya 7, usia 17, 15, 13, 11, 5, 3, 9 bulan. Saya harus mulai dari mana? Monggo Mbak Ika. Tadi kalau kita harus punya patokannya dulu ya tadi ya. Jadi usia 15 harusnya sudah apa, terus kalau dia berjauhan dalam seminggu sekali biasanya kan suka bisa ada telepon ya dengan orang tuanya, Kak kamu tadi kemarin aktivitasnya apa, kamu sukanya apa. Nah kita bisa punya dapat data dari anak itu ketika bertemu dengan anak, ketika anaknya ngobrol, atau ketika anaknya pulang hari Sabtu atau Minggu sebulan sekali misalnya, atau 2 bulan sekali. Nah itu diajak aktivitas yang dia suka. Kak, kamu mau belajar apa lagi? Yang di pondok misalnya belum tereksplor gitu ya, kamu mau belajar apa Kak? Kamu mau main apa? Gitu. Nah itu didiskusikan dengan anak. Yang penting setiap usia kita punya patokan yang harus sudah dicapai untuk anak usia itu tuh apa sih gitu. Jadi misalnya terkait dengan kemandiriannya tuh mau seperti apa. Nah itu kan tergantung dengan value keluarga masing-masing ya. Jadi bisa disepakati dengan anak. Gitu. Itu kalau dari saya. Jadi anak banyak pun menurut saya juga pasti punya keunikannya sendiri. Ya mau nggak mau ya harus sedikit effortnya jauh lebih besar gitu dibanding anak 2 atau anak 1 gitu. Karena kacamatanya kan pasti beda-beda dan punya waktu sendiri. Contoh, ini Mbak Andita masih ada di sini kan? Contoh misalnya ketika anak usia SD, sejak SD saya dan ayahnya punya hari ngedate bareng, hari keluar bareng. Saya keluar sama Aska saja berdua, kemana aja yang Aska mau, atau saya dengan Ailsa saja berdua, begitu juga sebaliknya. Dan ada juga saat saya keluar berempat. Nah biasanya kalau keluar dari rumah, itu cerita yang akan disampaikan sama anak-anak itu lebih banyak dibanding ketika anak-anak ada di rumah. Jauh lebih lepas gitu ya cerita. Jadi dari situ kita dapat data. Itu tuh bisa juga dilakukan, itu sampai sekarang. Bahkan tadi pagi saya sempat deg-degan karena baru sampai rumah jam 12. Karena dari pagi keluar anak-anak karena sekarang kan kuliahnya online, udah bete dengan depan laptop, jadi minta keluar gitu. Waduh jam 12 harus ada di rumah ya gitu. Itu kira-kira. Jadi sekali lagi mungkin sebagai penutup ya Mbak Andita sudah jam 3 tadi terkait dengan aktivitas mungkin 0 sampai 6 tahun atau 5 tahun itu terkait dengan bakat fisik, jadi memperbanyak kegiatan aktivitas fisik. Kemudian 7 sampai 10 tahun itu memperbanyak untuk kaya wawasan, diajak kemana, kemudian sambil diajak bercerita. Ini misalnya kalau anak yang suka sejarah diajak ke kota-kota tua atau sambil jadi kayak guide tour, tour guide ya. Kemudian 12 sampai 14 itu menguji potensi. Menguji potensi itu apa yang sudah kita punya terkait dengan portofolio, kita cek, kita konfirmasi ke anak. Itu benar nggak kamu sukanya ini gitu ya. Jadi itu dicek gitu ya, diuji potensinya. Mulai keluar dengan ketemu dengan orang banyak yang di lingkungan yang tidak dia kenal. Nah, kemudian 14 sampai 17, jadi usia SMA itu baru penajaman potensi. Kalau sudah ketemu muaranya, maka kemudian penajaman potensinya apa? Misalnya apakah sukanya tadi kalau Aska menggambar atau di karikatur atau di slide. Nah, itu dikonfirmasi dengan banyak kegiatan yang muaranya adalah visual, menggambar. Kemudian baru setelah 17 sampai ke atas itu terkait dengan potensi karir, kuliah. Jadi penajaman dari apa yang sudah kita lihat di awal itu ditajamkan lagi. Areanya kalau Aska sudah clear dia areanya, dia bukan suka dengan matematik tapi sukanya menganalisa logika yang lain. Saya dulu mengiranya dia sukanya matematik pure, tapi ternyata bukan itu. Nah itu ketemunya tadi proses dari awal. Oke, Mbak Ika, Masya Allah, terima kasih banyak ini. Luar biasa sekali ya penjelasan dari Mbak Ika, Alhamdulillah. 15.03, mohon maaf ini tadi saya sempat ada kendala sinyalnya sehingga langsung keluar sendiri. Semoga tidak mengurangi
acara kita hari ini ya. Kemudian ini ada pertanyaan yang terakhir, sebetulnya ada tidak tools yang membantu dalam pembuatan portofolio anak ini? Monggo Mbak Ika, barangkali ada masukan. Oke, kalau terkait dengan tools tadi ya, karena makin kesini ilmunya kan makin banyak dan beragam. Sekali lagi kalau saya dikembalikan ke value keluarga, mau pakai toolsnya apapun harus seragam dengan pasangan kita. Ada cara misalnya kalau ada yang menggunakan toolsnya A, maka ya yang kacamatanya yang dipakai harus A dulu, samakan dulu persepsinya dengan pasangan. Kalau itu sudah terkonfirmasi dengan anak-anak juga, kemudian kalau mau mencari tools yang lain itu juga boleh gitu. Apakah kemudian cocok dengan keluarga saya, dengan keluarga teman-teman kan juga belum tentu cocok gitu. Jadi boleh silakan saja toolsnya, boleh menggunakan apapun gitu. Tinggal tadi samakan dulu dengan pasangan. Mau menggunakan Fitra Based Education atau talent mapping. Kalau saya kebetulan dengan suami pakainya talent mapping. Kalau Abah Rama bilang gunakan tools itu sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Kalau kita mau butuh untuk menggunting kertas, maka pakai alatnya, toolsnya ya gunting, jangan pakai gergaji. Itu sederhananya. Jadi silahkan diskusikan dengan suami terkait dengan tools gitu. Itu saja Mbak Andita. Baik, Masya Allah ya. Berarti terkait tools ini juga kita harus menggunakannya dengan cara ngobrol dulu bersama pasangan kita. Ini mau pakai apa nih? Keluarga kita mau pakai apa nih? Setelah itu sudah clear, maka baru bisa kita menerapkannya, berkegiatan bersama anak-anak. Tapi yang pasti dalam hal terkait, karena hari ini kita membicarakan portofolio anak yang baik ya, yang pasti adalah kita harus senantiasa menulis rekam jejak anak-anak gitu ya, agar kita memiliki bank data yang kemudian nanti bisa kita gunakan dalam membuat portofolio anak. Oke. Itu gimana Mbak Ika, monggo silakan. Ya, cukup. Artinya kalau untuk anak di bawah usia 17 tahun, kacamata yang dipakai kan memang harus disamakan di antara suami dengan istri gitu. Dan yang dilihat juga banyak. Jadi mau itu tentang terkait dengan jurnal ya, portofolio tentang kesehatan, kemudian ada akademis gitu misalnya. Ternyata dia sukanya, ada anak yang memang dia senangnya ikut lomba gitu. Dia memang harus areanya di area yang bisa mendukung dia untuk kompetisinya tuh tinggi. Kompetisinya saling berkompetisinya tuh antar temannya tuh tinggi gitu. Jadi itu bisa melihat itu. Kemudian ada misalnya jurnal atau portofolio minat dan bakat yang mau dilihat gitu. Jadi masing-masing, jadi nanti komprehensifnya itu akan kelihatan. Jadi secara kesehatan itu ada, kalau di dokter kan ada KMS yang namanya ya, kartu kesehatan itu loh. Jadi berat badannya seimbang atau enggak kalau dari usia 0 sampai 24 bulan. Ya, jadi bisa dari semua hal itu harus dilihat tadi yang komprehensif tadi, sehingga muncul muaranya ketika sudah besar akan kelihatan seperti apa gitu anaknya. Gitu. Baik, Masya Allah, luar biasa Mbak Ika penjelasan pada hari ini ya. Ya, karena sudah pukul 3 lebih 7 menit ya, hari ini kami cukupkan terlebih dahulu ya Mbak Ika ya. Semoga di lain waktu kita bisa bersambung ria kembali gitu ya, ngobrol bersama kembali, karena masih banyak ternyata pertanyaan yang masih belum terjawab ya, tapi semoga sudah terwakili dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Terima kasih ya Mbak Ika, jazakumullah khairan kasir. Kepada teman-teman juga ada sedikit pengumuman gitu ya dari kami. Sebentar, mohon ditunggu. Terima kasih juga buat Mbak Andita dan tim. Ya, sama-sama Mbak Ika. Masya Allah, binasihat ini luar biasa. Kesempatan untuk berbagi gitu, karena saya ngerasain sendiri manfaatnya ketika anak-anak SMA gitu ya. Jadi kita nggak perlu, ya capek sih ya gitu ya, tapi nggak terlalu terengah-engah gitu, karena anak sendiri sudah tahu saya sukanya apa, saya maunya ini gitu, dia sudah tahu sendiri gitu. Karena portofolio saya merasa itu bagian dari proses kita pernah merekam jejak perjalanannya anak dari dulu hingga sekarang. Oke, Masya Allah. Baik. Selamat merekam jejak.
Ya, terima kasih ya Mbak Ika. Sama-sama Mbak Andita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang tadi sudah Mbak Ika sampaikan membuat kami para orang tua ya, terutama orang tua dengan anak-anak yang masih muda dan juga yang sudah remaja tentunya ya, sudah menjadi pemuda-pemudi semakin semangat dalam memportofoliokan tumbuh kembang anak gitu ya dalam berbagai aspek. Nah, ini sedikit oleh-oleh dari kami Game Learning Center untuk Mbak Ika gitu ya, Masya Allah sudah berkenan berbagi cerita tentang portofolio anak dari Mbak Ika Pratibina. Semoga berkenan ya Mbak Ika. Sama, terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk berbagi, mudah-mudahan bermanfaat dari sisi orang tua. Amin, 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 Masalah di amin. sini juga ada guru ya Mbak Andita. Iya, kalau dari presensinya ada beberapa guru TK itu, Mbak Ika. Ya, kalau dari guru, ketika kita sebagai orang tua membuat portofolio buat anak, jadi kalau ketemu sama guru itu yang ditanya bukan nilai. Anak saya sudah bisa ini nggak Bu? Anak saya kalau di sekolah muncul nggak pemberaninya atau percaya dirinya muncul nggak gitu. Jadi nanti semua data yang disampaikan oleh guru itu juga menjadi catatan kita untuk dimasukkan ke dalam bank data atau portofolio. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar rapat ketemu setiap 1 semester sekali gitu, nggak. Sayang banget gitu. Iya, betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga dengan selain ada orang tua dan juga ada guru ya di forum ini, bisa semakin membuka mata kita bersama. Bagaimana pentingnya dan manfaat dari portofolio anak. Berikutnya, ya. Sebentar karena sepertinya ada gangguan ya. Nah, ini beberapa pengumuman ya untuk teman-teman yang sudah mengikuti Kulzum pada hari ini. Ada sertifikat peserta yang bisa teman-teman download gitu ya di link berikut bit.ly sertifikat Kulzum GMA. Mohon diperhatikan ya tulisan huruf besar kecilnya karena sangat mempengaruhi. Kemudian ada beberapa bonus juga yaitu bit.ly 34 tema bakat dengan huruf besar semua ya atau huruf kapital, kemudian bit.ly jurnal aktivitas anak ibu dengan huruf kapital semua, kemudian bit.ly jurnal syukur game Andisya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan ya template-template tersebut dalam menulis jurnal-jurnal kegiatan dari anak-anak seperti itu. Dan juga tentu saja karena ini ada jurnal aktivitas anak ibu juga bisa dilakukan oleh ibu gitu ya, oleh kita sebagai orang tuanya. Kemudian berikutnya ada pengumuman link jurnal belajarnya ya dari Mbak Guan kemarin di bit.ly SDL jurnal huruf besar semuanya, mohon dilihat huruf besar kecilnya. Kemudian materi kulzumnya bisa teman-teman lihat di dan unduh di bit.ly garis miring materi kulzum portofolio anak huruf besar semua. Nah, ini pengumuman terkait buku portofolio anak yang tadi disebutkan oleh Mbak Ika juga ya. Jadi teman-teman yang ingin memiliki buku portofolio anak dengan 7 jenis portofolio di dalamnya, yaitu portofolio keimanan anak, portofolio belajar anak, portofolio tumbuh kembang anak, portofolio bakat anak, portofolio kesehatan anak, portofolio karya anak, dan portofolio kemandirian anak, bisa gitu ya memiliki dengan cara memiliki buku portofolio anak ini. Kemudian juga di dalamnya ada beberapa bonus ya, bisa dilihat ada 7 macam, diantaranya ada aplikasi Kids Note Kids Analyze, kemudian printable home team planner, ada inspiring song, checklist indikator tumbuh kembang anak usia 0-12 tahun, ada coloring page, kemudian ada link free printable untuk beberapa halaman yang dibutuhkan pada beberapa fase usia gitu ya, karena tidak mungkin cukup gitu ya dalam satu buku, pasti ada harus butuh tambahan gitu ya untuk menulis, maka ada fasilitas printable. Kemudian juga ada terdapat petunjuk pengisian dari BPA atau buku portofolio anak ini. Nah, berikutnya, nah ini jadi teman-teman yang ingin memiliki sudah
tentu saja sudah mendapatkan nomor dari narahubung ya, narahubung di WAG atau WA Group masing-masing. Jadi teman-teman yang ingin memiliki buku portofolio anak ini segera menghubungi narahubungnya saja karena memang ya itu tadi harga promonya hanya sampai di 30 November ya. Berikutnya, nah ini pengumuman resume materi terbaik di Snapgram. Sebentar ya, saya lihat dulu ini. Ada yang banyak ternyata yang masuk. Jadi teman-teman di sini nanti bisa yang mendapatkan ya, yang mendapatkan atau yang menang resume materi terbaik di Snapgram ini mendapatkan 1 buah buku portofolio anak dari GMA Learning Center. Nanti bisa menghubungi narahubungnya sehingga nanti bisa disampaikan ke kami ya alamat lengkapnya di mana untuk dikirimkan buku portofolio anak ini. Oke, sebentar ini saya lihat dulu. Nah, ini dari bersiap ya, teman-teman. Ada dari Mbak Put MM. Selamat ya Mbak Put. Nanti bisa langsung menghubungi narahubungnya sehingga nanti bisa kami kirimkan ke alamat Mbak Put MM ini. Resiko orang tua tidak menulis dan tidak memiliki portofolio anak. Ada 5 ya. Di sini Mbak Puput tulisnya, yang pertama, tak ada rekam jejak mendetail soal perkembangan anak dalam berbagai aspek di setiap tahun kehidupannya. Yang kedua, kehilangan salah satu kesempatan untuk merefleksi diri dan bersyukur dari hal-hal yang sudah dilalui anak. Kemudian yang ketiga, sulit menelusuri bakat anak karena tidak ada catatan mengenai perilaku uniknya, sehingga fasilitas yang diberikan pun tidak bisa memaksimalkan bakat anak. Yang keempat, sulit membuat kurikulum belajar anak yang tepat untuk mensimulasi dan mempertajam potensinya, sehingga anak juga sulit menemukan perannya. Dan yang kelima, menutup salah satu jalan agar anak bisa mendapat kesempatan berkembang di perusahaan dan masuk universitas lewat jalur portofolio atau tanpa tes tulis. Selamat ya Mbak Put MM, bisa menghubungi narahubungnya sehingga nanti bisa kami kirimkan buku portofolio anaknya. Nah itu tadi ya serangkaian dari Kulzum hari ini, teman-teman, terkait pentingnya portofolio anak dalam berbagai aspek dan bersama Bunda Ika dalam aspek menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali sharing pengalaman dari Bunda Ika bagaimana sih sebetulnya portofolio ini kemudian bisa membawa anak menembus dinding universitas tanpa tes tulis, dan serangkaian ilmu tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Ika. Untuk kesan dan pesan dari teman-teman dalam Kulzum kali ini bisa dituliskan di Slido dengan kode hashtag portofolio anak dengan huruf kecil semua. Teman-teman bisa sampaikan kesan dan pesannya, dan insya Allah akan ada Kulzum berikutnya gitu ya, Kulzum lanjutan, karena di Kulzum sesi 1 kemarin dengan pemateri sebanyak 7 orang dalam satu sesi gitu ya, yang dijadwalkan hanya selama 2 jam, tapi karena kendala cuaca dan sebagainya hingga sampai 3 jam setengah, tapi Masya Allah ternyata antusiasnya begitu luar biasa sampai 1.300 plus orang tua, maka insya Allah di bulan Desember ini ada Kulzum untuk pendalaman dari masing-masing aspek ya. Ada aspek keimanan, kemudian aspek tumbuh kembang, aspek kesehatan, dan lain sebagainya. Ayah bunda yang tidak ingin ketinggalan bisa terus menetap di WA Group masing-masing sehingga nanti bisa mendapatkan info ini dari narahubungnya ya di WA Group tersebut, narahubung dari Binasiha. Nah itu saja ya ayah bunda Kulzum kita pada hari ini. Saya selaku moderator pada hari ini memohon maaf bila dalam penyampaian kemudian banyak salah dan hilaf gitu ya, tadi juga sempat menghilang karena terkendala jaringan. Semoga di lain kesempatan bisa semakin baik seperti itu ya. Nah untuk menutup acara pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkahi kegiatan kita pada hari ini, dan semoga banyak ilmu yang kemudian setelah kita dapat pada hari ini bisa kita terapkan bersama keluarga dan juga anak-anak. Nah, sesi terakhir sebelum saya mengucapkan salam, kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Oke ya, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Nanti saya memberikan aba-aba. Ya, sebentar.
Saya stop share dulu. Sebentar ya, masih siap-siap. Ada 423 di Zoom pada sore hari ini ya. Masya Allah 422. Sebentar, teknisnya sedang mempersiapkan. Teman-teman bisa membuka semua ya layar videonya. Kita akan berfoto bersama. Sudah siap, Kak? Oke, sudah siap ya. Pertama di halaman 1 ya, ada 17 halaman, Masya Allah. Oke ya, bisa dibuka terlebih dahulu Ayah Bunda. Silahkan. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, berikutnya bisa dibuka Ayah Bunda videonya. Nah, sudah dibuka nih teman-teman Ayah Bunda. Oke, 1, 2, 3. Oke, berikutnya masih belum muncul ini. Ya. Nah, sudah siap? Di halaman 3 ini bersiap. Oke. Sudah? Ya, ternyata berubah-ubah ya. Oke. Oke, berikutnya yang di halaman 4 dipersilahkan. Masih ada 17 ternyata ya, Masya Allah. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, berikutnya. 1, 2, 3. Oke, berikutnya. 1, 2, 3. Ya. Oke, Oke, 1, 2, 3. Ya, karena banyak yang live juga ya. Oke, baik. Karena sudah asar juga ya di tempat saya. Mari kita tutup tadi dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ayah Bunda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh panitia, kepada kakak pemateri, kemudian kepada tim Kalif ya, juga kepada teman-teman Binasihah. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Ya.